Oke, baik lagi dengan gua di channel NA Like Game. Di sini gua akan menjelaskan kepada kalian ya, membagi beberapa tips and trick dalam kill event. Jadi teman-teman kalian kalau misalkan ingin mengikuti kill event, nih di sini gua akan memberikan beberapa tips dan triknya ya teman-teman. Yang pertama, langsung saja, nggak usah banyak basa-basi ya. Di sini teman-teman perhatikan terlebih dahulu, teman-teman akan melawan state yang mana. Nah, pastikan juga kalau misalkan lawan state-nya itu kuat-kuat dan teman-teman merasa tidak pas, tidak cukup kuat untuk ikut serta, saya sarankan jangan dulu ikut kill event ya teman-teman. Tapi kalau misalkan menurut teman-teman itu cukup kuat dan cukup cepat tangannya, kita akan berdebar bareng-bareng teman-teman, karena memang sensasinya ikut kill event itu sangat deg-degan teman-teman ya. Usahakan teman-teman itu menyerang. Kenapa? Karena hal yang paling gampang dalam kill event itu adalah menyerang. Kalau teman-teman powernya belum cukup kuat dan hero-nya belum cukup bagus-bagus banget ya teman-teman, jadi teman-teman usahakan untuk menyerang. Pastikan malam sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya teman-teman sudah mentargetkan lawan seperti ini. Jadi cari base yang menurut teman-teman ini base-nya di bawah teman-teman, atau teman-teman saat menyerang mereka siap kalah. Nah, seperti ini. Teman-teman langsung klik start. Nah, langsung masukkan ke kategori spesial. Seperti itu, ada 2 berarti sudah cukup 1 saja. Cari lagi teman-teman di sini. Nah, ini farm dan dia ternyata sudah di seal. Kalau teman-teman berniat menyerang farmnya, teman-teman bisa langsung masukkan saja farm tersebut ke special coordinate. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari posisi-posisi mereka ini sebanyak-banyaknya. Kenapa sebanyak-banyaknya? Karena memang mungkin sekarang saat teman-teman mencari nih beberapa jam sebelum ini banyak yang terbuka seperti ini, tapi nanti ternyata saat kill event mereka sudah menggunakan shield. Nah, teman-teman ada banyak backup teman-teman ya, ada banyak opsi lain selain dari yang sudah teman-teman tandai. Seperti itu teman-teman sekarang. Nah, ini kan tuh bisa dilihat ya teman-teman, mereka semua sudah menggunakan shield. Nah, ini 115 harusnya sih bisa dilawan teman-teman, karena memang nah ini lihat banyak farm yang tidak dilindungi teman-teman. Ini bisa sama kita serang teman-teman sebelum mengikuti kill event ya teman-teman. Bisa dilihat, cari terus. Ini akan memakan sedikit waktu teman-teman, tapi percayalah ini akan menjadi pilihan. Kenapa? Nanti saat teman-teman sudah memiliki koordinat ini, teman-teman akan sangat mudah. Teman-teman tinggal serang, kabur, serang, kabur, seperti itu teman-teman. Saat teman-teman ingin mencari lawan yang kemungkinan teman-teman bisa kalahkan, tapi pastikan juga teman-teman ini mencari base yang dapat memberikan poin kepada teman-teman, karena memang kita mengingat ada durability ya teman-teman. Kecuali teman-teman memang sultan, tidak peduli dengan durability, bisa beli, itu sah-sah saja teman-teman. Tapi kalau misalnya kita bicara pemain pada umumnya, saya sarankan teman-teman untuk mencari base target yang akan memberikan poin cukup tinggi kepada teman-teman.
Nah, base yang cukup tinggi itu seperti apa? Ya, setidaknya kalau teman-teman ini base-nya masih belum mencapai base 25, nah, cari base-base lawan teman-teman ini yang mumpuni setidaknya poin mereka di atas 2 juta. Seperti itu. Kenapa? Karena memang saat poinnya di atas 2 juta, teman-teman akan menyerang, akan memberikan poin setidaknya 200 sampai 300 tergantung kekuatan dari APC teman-teman itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti ini. Itu adalah ini kalau misalkan sampai hari H kill event dimulai belum di base, ini sasaran paling enak sih teman-teman ya. Bisa dilihat base-nya baru 22, powernya udah 40 juta, dan dipastikan kalau base 22 ini mereka ini baru mencapai truth level 8, belum truth level 9 teman-teman. Jadi ini akan menjadi makanan empuk, sangat empuk teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung rapihkan ya. Di sini pastikan koordinatnya pas ya teman-teman. Jadi saat teman-teman besok langsung, nah ini itu teman-teman. Oke. Kalau misalkan memang teman-teman banyak banget bonus percepatan penyerangan, yang dimana percepatan penyerangan ini adalah ini teman-teman ya, March Acceleration. Nah, sangat disarankan teman-teman itu menyerang dalam jarak yang agak jauh. Contohnya seperti ini teman-teman. Saat teman-teman tahu akan menyerang base ini, teman-teman itu jangan teleport dekat seperti ini. Kenapa? Karena nanti lawan akan tahu bahwa teman-teman mendekati dia dan mereka akan langsung segera kabur. Seperti itu. Jadi setidaknya teman-teman masuk agak sedikit berjarak seperti ini. Misalnya dari sini. Teleportnya ya menuju ke sini tuh agak jarak dikit. Jadi dia tidak begitu tahu, karena mengingat bisa dilihat di sini ya teman-teman. Saat dia menyerang ke sini misalkan, nah jarak pandang dia hanya sebesar ini. Jadi saat teman-teman teleport di sebelah sini, dia tidak akan tahu. Nah, setelah gitu teman-teman serang dia. Setelah teman-teman serang, langsung menggunakan percepatan sebanyak mungkin. Seperti itu. Itu jika teman-teman memiliki percepatan yang banyak. Tapi jika teman-teman tidak memiliki percepatan yang banyak, berarti teman-teman harus bisa gerak cepat saat teleport mendekat, langsung klik, langsung serang. Seperti itu teman-teman. Untuk tips selanjutnya, teman-teman bisa pastikan APC teman-teman ini sudah siap menyerang dan juga siap bertahan. Jadi, seperti yang kita tahu ya, bahwa APC yang terkuat adalah APC kelas. Nah, biasanya ini akan disimpan di yang paling atas. Di sini APC kelas ini teman-teman pastikan bahwasanya hero terbaik teman-teman siap untuk menyerang, dan juga troops tertinggi teman-teman ini siap menyerang. Di sini troops tertinggi saya adalah TS9 ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman pastikan adalah yang tertinggi dan ini siap menyerang. Kenapa? Karena memang ini yang paling kita andalkan dalam menyerang. Apalagi teman-teman sudah memiliki ini teman-teman item-item yang gold juga, itu sangat penting teman-teman. Nah, yang kedua, kenapa APC semua harus siap? Karena memang kita mengingat sisanya APC yang 2, 3, 4 sampai 5 itu teman-teman bisa siapkan untuk bertahan. Nah, kenapa seperti itu? Untuk menambah poin teman-teman. Karena memang di sini saat kita bicara kill event, nah bisa dibaca ya teman-teman. Saat kita membunuh trup lawan, kita akan mendapatkan poin.
Begitu juga saat trup kita meninggal atau mati diserang, kita juga akan mendapatkan poin. Nah, jadi saat kita beresiko diserang sama base lawan, kita setidaknya bisa menambahkan poin, tidak tidak terlalu rugi-rugi amat teman-teman. Dan juga siapa tahu saat trup lawan menyerang ternyata power kita lebih kuat dari mereka. Nah, kita bisa semakin menang teman-teman. Seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan poin yang banyak. Seperti itu. Nah, untuk tips selanjutnya, the last but not the least, seperti biasa teman-teman, jangan lupa saat akan mengikuti kill event, gunakan Clash of Zone Score ini teman-teman, karena ini akan memboosting poin kalian untuk membuka box teman-teman sampai box ke 9 gitu teman-teman. Dan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bicara kill event untuk keseruan, saya biasanya sih saat belum level tinggi dan mengejar agar membuka troops level 9. Nah, ini usahakan setiap kill event itu teman-teman bisa tembus dan membuka sampai kotak 9, karena memang kotak 9 ini hadiahnya sangat bagus, lumayan ya. Jadi usahakan teman-teman harus selalu membuka kotak 9. Seperti itu teman-teman. Nah, itu aja tips dari saya saat akan mengikuti kill event ya teman-teman. Nanti saya akan buatkan lagi tips and tricks saat kill eventnya teman-teman ya. Baik, begitu aja. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini agar selalu saya semangat ya, agar membuat saya semangat untuk selalu berkarya dan juga memberikan tips and trick lainnya kepada teman-teman semua. Oke, saya pamit undur diri. Sampai jumpa.